Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai fenomena buruh di Indonesia menurut perspektif sosiologi. Adapun video ini disusun oleh Farul Abdul Latif, Fitria Aziza Salsabila, Naneng Minahaya, Rafael Arisi, dan Wulan Ria Fitri. Menurut kalian, apa sih buruh itu? Jadi, buruh itu merupakan orang yang bekerja untuk orang lain yang mempunyai suatu usaha, kemudian mendapatkan upah atau imbalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Pada masa penjajahan Belanda dahulu, buruh diartikan sebagai orang yang memiliki pekerjaan kasar. Pemerintahan Belanda sering menyebut buruh dengan sebutan blue collar atau orang berkerah biru. Sedangkan untuk orang yang bekerja di kantor, pemerintahan Belanda menyebutnya dengan sebutan white collar. Dalam perkembangan hukum perburuhan di Indonesia, istilah buruh diupayakan untuk diganti dengan istilah pekerja. Karena istilah buruh kurang sesuai dengan kepribadian bangsa. Buruh lebih cenderung menunjuk pada golongan yang selalu ditekan dan berada di bawah pihak lain, yakni majikan. Setelah mengetahui gambaran umum mengenai buruh, selanjutnya mari kita menyimak tentang bagaimana sih fenomena buruh di Indonesia itu. Dalam era reformasi Indonesia sekarang ini, sering terjadi berbagai aksi demonstrasi di beberapa tempat. Demonstrasi bukan lagi monopoli masyarakat kelas atas ataupun milik laki-laki maupun perempuan, melainkan milik semua kelas sosial. Semua kelompok mulai dari buruh, mahasiswa, guru, anggota organisasi masyarakat, bahkan sampai pelajar dapat dengan mudah menyalurkan aspirasi mereka melalui aksi demonstrasi. Mereka melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut terjadinya perubahan pada lembaga yang dikritik. Seperti yang terjadi pada akhir-akhir ini, yaitu mengenai masa demonstrasi menolak Omnibus Law mulai ramai tentang rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Para buruh dan mahasiswa melakukan aksi demo untuk menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka menyuarakan tuntutan terhadap DPR. Mereka memprotes beberapa pasal yang menurut mereka sangat merugikan hak-hak bagi kaum buruh. Adapun pasal-pasal yang menjadi polemik tersebut mengenai yang pertama yaitu upah tidak sesuai UMP. Sebenarnya pemerintahan sendiri sudah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP. Namun, masalah timbul saat pihak pemberi kerja atau pengusaha tidak mematuhi hal ini dan justru memberikan upah yang berada di bawah standar kelayakan yang sudah ditetapkan. Yang kedua mengenai pasal dalam sistem outsourcing yang tidak adil dan tidak transparan. Outsourcing bisa diartikan sebagai penggunaan tenaga kerja dari pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Sistem outsourcing di Indonesia justru membuat tidak adil terhadap pihak pekerja. Misalnya dalam kontrak outsourcingnya dijanjikan akan direkrut menjadi pegawai tetap. Namun nyatanya hal ini tidak pernah dilakukan dan malah kontrak untuk outsourcingnya terus diperpanjang tanpa ada batas waktu dan kejelasan. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum pemerintahan justru harus menegaskan perlunya prinsip keadilan dan transparansi dalam perburuhan. Yang ketiga, pada pasal tentang perlindungan sosial pekerja belum maksimal.
Hal lain yang belum terpenuhi secara maksimal adalah masalah jaminan kerja, mulai dari kesehatan, keselamatan, kecelakaan, hari tua, dan lain-lain. Sosialisasi mengenai hak-hak pekerja belum maksimal dilakukan di Indonesia, sehingga masih banyak pekerja yang belum tahu mengenai hal ini. Pemberi kerja harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Yang keempat, pada pasal persebaran pekerja tidak merata. Saat ini tenaga kerja di Indonesia sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan daerah lain di luar Pulau Jawa banyak kekurangan pekerja. Dengan minimnya jumlah pekerja, maka pembangunan di daerah pun jadi terhambat. Hal ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Yang kelima yaitu pada pasal lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja migran. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali pekerja migran Indonesia yang tersandung kasus hukum, namun belum mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum dari pemerintahan Indonesia. Selanjutnya, mari kita menyimak pembahasan mengenai teori perjuangan kelas Karl Marx. Menurut Marx, sistem kapitalis telah membagi kelas sosial menjadi dua kelas, yaitu kelas borjuis sebagai masyarakat pemilik modal dan kelas proletar sebagai kelompok masyarakat pekerja atau buruh. Pemikiran Marx ini memberikan sumbangan dalam perjuangan kelas. Dalam mencapai tujuan atau memperjuangkan kelas, kelompok sosial harus mengorbankan kelompok sosial lainnya, seperti dominasi yang dilakukan kelompok borjuis untuk melindungi dan mempertahankan modal dan hak pribadinya dengan melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap kaum buruh atau kaum proletar. Kelompok borjuis sebagai pemilik modal tentunya memiliki dan memegang kendali atas alat-alat produksi dengan bukti kepemilikan yang sah yang didapat melalui negara. Maka hukum sebagai struktur dan pemerintahan lebih banyak berpihak pada kaum borjuis dibandingkan dengan kaum proletar. Negara berpihak pada kaum borjuis dikarenakan kaum borjuis sebagai pemilik modal mampu menentukan apa yang akan diproduksi dan didistribusikan. Negara membentuk ideologi palsu agar kaum buruh memiliki kesadaran palsu dalam hal kesejahteraan mereka, dan mereka mau mengikuti struktur dari negara demi kesejahteraan bersama. Padahal sistem dan struktur negara malah mendominasi buruh demi kepentingan dan kesejahteraan para pemilik modal dan negara. Kesadaran palsu yang diterima oleh kaum proletar berdampak pada kemiskinan dan keterasingan dari dunia mereka, sehingga kaum buruh memiliki kesadaran ilmiah dalam memperjuangkan kelas mereka untuk mendapat keadilan dan menuntut hak-hak buruh atau pekerja. Hal ini menimbulkan konflik sosial antara kaum proletar dan kaum borjuis untuk memperjuangkan kelasnya masing-masing. Setelah membahas fenomena demonstrasi di Indonesia, mari kita menganalisis fenomena tersebut dengan menggunakan perspektif Karl Marx. Gerakan buruh berupa demonstrasi yang dilakukan oleh kaum buruh dan mahasiswa akhir-akhir ini bertujuan untuk menyuarakan pendapat mereka terkait Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Fenomena yang terjadi terkait demonstrasi yang dilakukan oleh kalangan buruh dan mahasiswa menurut teori perjuangan kelas merupakan salah satu upaya yang dilakukan kaum buruh atau kaum proletar untuk memperjuangkan kelasnya serta mencapai tujuan dalam mendapatkan haknya kembali dari eksploitasi yang dilakukan oleh kaum pengusaha atau kaum borjuis. Dalam hal ini, eksploitasi yang terjadi pada kaum buruh dikarenakan kelompok pengusaha atau kaum borjuis sebagai pemilik modal memiliki kendali atas alat-alat produksi yang sah yang didapatkan melalui negara, sehingga hukum dan pemerintahan lebih condong kepada kaum pengusaha daripada kaum buruh seperti halnya Undang-Undang Cipta Kerja yang dibuat oleh DPR yang beberapa pasalnya dianggap tidak memperhatikan hak para buruh.
Menurut teori Karl Marx, kesadaran palsu yang dibuat oleh negara terkait kesejahteraan berdampak pada kemiskinan dan keterasingan para buruh dari dunianya. Dari dampak yang ditimbulkan tersebut, kaum buruh memiliki kesadaran ilmiah terhadap hak yang selama ini tidak sesuai dengan apa yang mereka dapatkan, dan hak yang sama sekali tidak mereka dapatkan. Sama halnya dengan kondisi kaum buruh saat ini yang menerima dampak dari terciptanya Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana di dalamnya memuat beberapa pasal terkait hak buruh yang seharusnya mereka dapatkan, namun tidak sesuai atau tidak mereka dapatkan, seperti upah tidak sesuai UMP, sistem outsourcing yang tidak adil dan tidak transparan, perlindungan sosial pekerja belum maksimal, persebaran pekerja tidak merata, lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja migran. Dari terciptanya Undang-Undang Cipta Kerja yang isi pasalnya tidak memperhatikan hak kaum buruh, sehingga mengakibatkan buruh mengalami kemiskinan dan keterasingan, akhirnya muncul kesadaran dari kaum buruh. Kesadaran tersebut yang mendorong kaum buruh untuk melakukan perubahan dengan memperjuangkan kelas mereka.